Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersuka cita karena hari ini merupakan hari yang penting dalam sejarah kehidupan sejarah manusia, di mana Yesus Kristus hari ini boleh bangkit dari antara orang mati, menyelamatkan kehidupan kita sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Maka dari itu, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah perayaan Paskah kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah, karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Kau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kata terima kasih pun Tuhan kami tidak layak untuk berikan kepadamu, sebab Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kau sangat amat baik Tuhan. Kau yang harusnya hidup, namun Engkau berikan nyawa-Mu untuk mati bagi setiap kami yang percaya, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami yang dahulunya adalah ciptaan yang lama, Kau ubahkan kami menjadi ciptaan yang baru. Kau sungguh mulia, sungguh perkasa, dan Kau sungguh luar biasa ya Yesus Kristus. Saat ini kami akan sama-sama memuji dan menyembah-Mu, sebab Engkau saja yang layak untuk terima hormat dan pujian dari setiap kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa ucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama pujian kita yang pertama. Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus yang duduk di tahta, puji hormat dan kuasa. Mulia, mari sama-sama kita kembali angkat pujian ini bersama. Mulia kami sembah, sembah Raja mulia bagi-Mu Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa.
untuk salib-Mu, untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Sehingga melalui pengorbanan-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami ditebus dengan darah-Mu. Kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Semua yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia telah mati bagi kita, Dia telah bangkit bagi kita, memberikan kepada kita kepastian keselamatan. Kita akan pujian kita sama-sama, Dia mati bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, dengan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan ini melawat setiap kita untuk senantiasa kuat di tengah badai. Sebab hanya Dia satu-satunya juru selamat kita yang memberikan kepada kita pertolongan. Kita angkat sama-sama pujian kita, Juru Selamatku. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Walau ku
perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Tiada pernah kami sedetik pun Tuhan ragu. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Puji nama Tuhan, saya bersyukur bisa melayani teman-teman sekalian di rumah teman-teman sekalian. Teman-teman jangan kemana-mana, di rumah aja, stay safe teman-teman sekalian, stay at home. Biar saya izinkan saya untuk bisa datang lalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Paskah tahun 2020 ini teman-teman sekalian. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati, Engkau juga sudah bangkit buat kami semua, buat seisi dunia ini Bapak. Engkau tidak hanya mati untuk orang Kristen, Engkau mati untuk semua orang yang ada di dunia ini Bapak. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapak, hanya karena belas kasihan-Mu saja kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kalau badai Tuhan izinkan terjadi saat ini, kami percaya Bapak, itu semua bukan untuk membinasakan, tapi kami percaya Bapak, ini semua kami percaya semuanya rancangan daripada Engkau Bapak. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu yang sanggup melindungi kami. Kami percaya Bapak, hanya karena belas kasihan-Mu saja kami boleh ada sampai pada hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Bapak, semoga firman Tuhan yang ditaburkan ini bisa menjadi rema buat kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom.
Shalom teman-teman sekalian, terdengar sampai ke Jakarta suara teman-teman sekalian. Puji nama Tuhan, saya sudah dengar dalam alam roh teman-teman. Nah, saya mau kasih judul khotbah kali ini adalah, kalau kemarin kita sudah bicara mengenai Jumat Agung yaitu kematian, kali ini Paskah kita bicara soal kebangkitan. Tapi yang mau saya sampaikan di sini teman-teman, temanya adalah tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Coba ulangi sama-sama teman-teman. Ya, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Berarti untuk mencapai kebangkitan atau kemenangan membutuhkan proses. Proses itu adalah kematian. Siapa yang mau bangkit teman-teman sekalian? Coba angkat tangan. Oh, puji nama Tuhan, saya sudah lihat di situ pada angkat tangan. Siapa yang mau mati teman-teman? Gak ada yang mau angkat tangan. Bagaimana mau bangkit tapi gak mau mati? Tidak ada kebangkitan tanpa kematian, teman-teman sekalian. Nah, saya mau refresh lagi. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah menonton film The Passion of Christ, film tentang Tuhan Yesus. Di situ teman-teman, saya rasa film tersebut itu tidak menggambarkan yang sesungguhnya apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, tapi itu cukup parah disiksanya, disalibnya. Nah teman-teman, kita bersyukur Alkitab kita itu adalah Alkitab yang memang isinya adalah fakta teman-teman sekalian. Firman Tuhan itu iya dan amin. Perjanjian lama berisi nubuatan digenapi di perjanjian baru. Tuhan Yesus datang bukan meniadakan hukum-hukum Taurat ataupun perjanjian lama, tapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Saya mau ajak teman-teman sekalian untuk buka di Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-14. Yang sudah di sana katakan haleluya. Oke, terdengar teman-teman. Saya percaya teman-teman sudah ada di sana. Yesaya pasal ke-52 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk teman-teman sekalian. 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Di sini saya mau teman-teman bisa berimajinasi bagaimana prosesnya sebelum mencapai kebangkitan. Jadi Tuhan Yesus disiksa teman-teman sekalian. Seperti banyak orang tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat ke-15. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Di sini teman-teman yang mau saya garis bawahi, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Disiksa sedemikian rupa teman-teman sekalian. Jadi Tuhan Yesus rela menggantikan posisi kita teman-teman. Itu harusnya posisi kita. Tuhan gantikan. Dia disiksa sedemikian rupa, bahkan dikatakan di nubuatan ini bukan seperti manusia lagi. Oke teman-teman, saya mau ajak teman-teman lebih jauh lagi untuk melihat bagaimana prosesnya. Kita buka di Mazmur pasal ke-22 ayat ke-9 sampai ke-21. Teman-teman sudah dapat? Saya akan bacakan buat teman-teman. Pasal 22 ayat 10. Ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Ayat 11. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Ayat 12. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. 13. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku.
Ayat 14, mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Ayat 15, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ayat ke-17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. 20, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh ya kekuatanku, segeralah menolong aku. 21, lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. 22, selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Nah teman-teman sekalian, saya mau ajak teman-teman sekalian untuk lihat lagi di ayat 15. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Bayangkan teman-teman, tulang terlepas dari sendi-sendinya. Hatiku, jadi kalau ini hatiku, kalau di Alkitab itu tulisannya heart, saudara ya, bukan liver, heart. Berarti jantungnya menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadanya. Di ayat 18, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Bayangkan teman-teman, segala tulangku dapat kuhitung, berarti Tuhan Yesus pun bisa melihat tulangnya teman-teman. Saking parahnya disiksa teman-teman sekalian. Jadi inilah prosesnya teman-teman sekalian. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian teman-teman sekalian. Dikatakan sampai tidak bisa dikenali lagi. Bahkan bentuknya bukan seperti anak manusia lagi teman-teman. Dan saya mau tambahkan juga dari Mazmur 129 ayat 3. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Jadi bagaimana sedemikian rupa pembuatan ini dari perjanjian lama, lalu di perjanjian baru kita lihat Tuhan Yesus disalibkan. Separah itu teman-teman sekalian. Bahkan dikatakan punggungnya seperti dibajak oleh pembajak. Dicambuk teman-teman sekalian sampai tidak berbentuk lagi, dan tulang-tulang hingga terlepas dari sendinya. Bahkan bukan darah lagi yang keluar teman-teman, tapi bilur. Teman-teman tahu bilur? Kalau orang darah yang sudah mengalir tidak bisa keluar lagi, maka sakit-sakitnya yang keluar adalah bilur teman-teman sekalian. Sehancur itu. Jadi intinya adalah proses tersebut hingga sudah tidak dapat dikenali lagi teman-teman sekalian. Ini yang harus kita teladani teman-teman sekalian. Tidak dapat dikenali lagi. Tidak dapat dikenali lagi. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian teman-teman sekalian. Siapa di sini yang mau bangkit? Angkat tangan. Siapa di sini yang mau mati? Angkat tangan. Tidak ada yang mau angkat tangan. Dikawal. Kalau mau bangkit harus mati. Mati bukan secara harfiah kita mati, tapi mematikan manusia lama kita sehingga tidak dapat dikenali lagi teman-teman sekalian. Contoh. Engkau mungkin yang biasanya, kalau engkau masih sekolah, yang biasanya suka menyontek, sekarang sudah tidak nyontek lagi. Engkau yang biasanya ke sekolah suka bolos, tidak bolos lagi. Engkau yang biasanya kerjain PR cuma nyalin. Iya, kamu yang biasanya suka nyalin PR, bukan kerjaan di rumah. Menjadi mengerjakan PR di rumah. Yang biasanya datang ke sekolah terlambat, bisa datang tepat waktu atau bahkan sebelum waktunya. Yang suka berbohong, yang suka
curi uang jajan. Saya percaya di sini nggak ada. Teman-teman Glow With Makassar ini baik-baik semua, puji Tuhan. Di tempat lain itu mungkin teman-teman ya, ada yang seperti itu. Hingga tidak dapat dikenali lagi. Kita juga harus seperti itu teman-teman sekalian. Untuk dibangkitkan bersama Kristus, kita harus mati. Mati seperti apa? Mematikan manusia lama kita hingga tidak dapat dikenali lagi. Yang tadinya suka berbohong, jadi berkata jujur. Yang tadinya suka menyontek, nggak menyontek lagi. Yang suka kuliah titip absen, nggak pernah titip absen lagi. Jadi rajin masuk. Yang malas belajar jadi rajin belajar. Yang jarang ke gereja jadi sering datang ke gereja. Yang jarang datang ke acara youth jadi sering datang ke acara youth. Matikan manusia lama kita untuk kita siap menerima janji-janji Tuhan. Untuk kita siap meraih kemenangan. Untuk kita bisa dibangkitkan. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian teman-teman sekalian. Nah, saya mau ajak teman-teman sekalian untuk belajar dari anggur. Anggur, teman-teman sekalian, buah anggur, harganya terjangkau. Ada yang murah terjangkau atau bahkan terjangkau. Tapi kalau sudah berubah menjadi wine, harganya akan menaik berkali-kali lipat. Karena saya pernah datang ke sebuah kebun anggur, lalu saya pernah berbincang sejenak dengan orang yang ada di winery tersebut, lalu dia menjelaskan bagaimana proses membuat anggur. Jadi saya dijelaskan ada 4 tahap untuk membuat sebuah anggur. Yang pertama, anggur yang berkualitas dipilih, kemudian dibersihkan, dicuci, teman-teman sekalian. Kemudian tahap kedua, diperas. Zaman dahulu teman-teman sekalian, bagaimana cara memeras anggur? Itu bukan pakai blender teman-teman. Jadi mereka punya seperti kolam begitu, lalu anggur diletakkan di kolam tersebut, lalu diinjak-injak dengan kaki sampai keluar semua sari-sarinya. Lalu setelah sari-sarinya semua keluar, diambil, diinjak-injak, diambil. Kemudian tahapan ketiga adalah difermentasi selama bertahun-tahun. Tahapan keempat akhirnya menjadi wine dengan cita rasa yang baik dan bernilai tinggi. Nah, tapi yang saya mau bahas di proses anggur, yang pertama dia dicuci dulu teman-teman sekalian, dibersihkan, dipilih dan dibersihkan. Yang kedua, diperas dan diinjak-injak. Ini prosesnya mirip teman-teman sekalian. Hingga tidak dapat dikenali lagi anggur itu. Diinjak-injak, diproses. Mau gak kita teman-teman sekalian untuk menjadi nilai yang lebih tinggi, kita dicuci, diproses, diinjak-injak. Kemudian tahapan yang ketiga, fermentasi bertahun-tahun. Biasanya ada yang 10 tahun, 12 tahun, atau bahkan semakin lama prosesnya, fermentasinya semakin lama, semakin mahal wine tersebut. Harganya bisa sampai berjuta-juta rupiah teman-teman sekalian. Semakin lama prosesnya, semakin tinggi nilainya, semakin nikmat cita rasanya. Begitu juga teman-teman sekalian dengan kita. Siapa di sini yang mau nilainya lebih tinggi, yang mau hidupnya dipakai Tuhan lebih lagi, yang mau dilipat kali gandakan talentanya? Angkat tangan teman-teman sekalian. Amin. Fermentasi itu membutuhkan waktu yang lama teman-teman sekalian. Jadi engkau jangan berkecil hati kalau sekarang engkau mungkin berada di lingkungan yang tidak baik. Engkau berada di kerjaan, di pekerjaan atau di kelas atau bahkan di kampus yang selalu berada di bawah tekanan, atau keluargamu bahkan berada di bawah tekanan. Engkau jangan khawatir. Sama seperti anggur. Fermentasi semakin lama bertahun-tahun, maka nilainya akan semakin tinggi. Menjadi wine dengan cita rasa yang baik dan bernilai tinggi. Nah teman-teman sekalian, sebelum saya menutup khotbah ini, teman-teman sekalian, saya mau ingatkan kembali bahwa tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Saya mau ajak teman-teman sekalian
untuk mengenang kembali kebaikan Tuhan, mengenangkan kembali, merefresh kembali memori teman-teman sekalian bagaimana Tuhan disalib. Dia menggantikan posisi kita, dia rela mati untuk kita, dan dia bangkit untuk menyiapkan tempat buat saya dan teman-teman sekalian. Saya percaya teman-teman sekalian semuanya cinta Tuhan dan siap untuk mematikan manusia lama teman-teman sekalian, untuk memperoleh kebangkitan, kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu sama-sama teman-teman. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari teman-teman kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya rindu untuk mendoakan teman-teman sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau memberkati kami semua. Kami percaya setiap jiwa yang berdoa Bapa, setiap dari kami yang berdoa Bapa, kami percaya Tuhan, Kamu bersyukur Engkau adalah juru selamat kami Bapa. Engkau telah mati buat kami, Engkau bangkit Bapa, Engkau mengalahkan maut. Engkau pergi ke surga Bapa untuk menyiapkan tempat untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami juga mau mematikan manusia lama kami Tuhan. Kami berubah Bapa, kami mau seperti yang Kau ingini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau hari-hari ini teman-teman semua masih ada di dalam proses fermentasi, kami percaya Bapa Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang memberikan Roh Kudus sebagai penghibur. Karena kami percaya Bapa, kami semua akan memperoleh kebangkitan yang luar biasa. Dan kami siap untuk diproses Bapa. Dan Roh Kudus-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, hanya dengan belas kasihan-Mu, kekuatan-Mu, Roh Kudus sebagai penghibur yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebangkitan yang besar daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut Tuhan sakramen beriman kudus atas nama Bapa, Anda dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat rodas kepala dan bersama-sama iman kita berdoa. Katakan terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutu penyakit
dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah tubuh Kristus. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita kejauh di atas kepala dan bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang dicukupkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Masing-masing pemirsa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mujizat buat pribadi kami Tuhan. Kami yang sehat akan semakin sehat, kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mujizat buat keluarga kami yang sakit Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Jasmani dan rohani Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati usaha kami, karir kami, pekerjaan kami. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Engkau halau Tuhan segala roh-roh Lucifer, Corona, dalam nama Tuhan Yesus. Enyah dari bangsa kami, enyah dari kota Makassar, enyah dari pribadi kami yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Program kami Tuhan dengan program-program surgawi, manage kami Tuhan dengan kekuatan surga, kami berkarya memuliakan nama-Mu selama kami hidup di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah kesempatan.
Paskah dan selamat merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Kita sama-sama angkat pujian kita. Dia bangkit, dia bangkit, dan hidup